cerita imajinasi ataupun cerita fantasi, khusus untuk kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian harus memperhatikan bahwa cerita imajinasi ini adalah mempunyai unsur-unsur. Nah, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerita imajinasi. Nah, cerita fantasi atau cerita imajinasi ini mengandung keajaiban, keanehan, ataupun kemisteriusan. Nah, cerita fantasi ini mengungkapkan beberapa aspek yang sesuatu hal yang supranatural ataupun misterius, gaib, ataupun yang tidak kita temui dalam dunia nyata, dalam dunia keseharian. Nah, sengaja ini diciptakan oleh penulis agar pembaca ini merasa masuk ke dalam dunia khayalan mereka. Dan tema yang biasa diambil dalam cerita fantasi ini adalah biasanya sifatnya magic, supranatural, ataupun futuristik. Nah, kemudian teks fantasi ini apa? Nah, teks fantasi ini kalau teks berarti dalam bentuk tulis, ya, yang menuturkan, menggambarkan atau membayangkan sesuatu perbuatan, pengalaman ataupun kejadian yang muncul di angan-angan ataupun di khayalan atau imajinasi yang sifatnya merekaan belaka. Nah, ini adalah cerita ataupun disebut sebagai teks fantasi. Kemudian ciri-ciri umum cerita fantasi ini seperti apa? Yang pertama adalah cerita fantasi ini mengandung keajaiban. Nah, cerita fantasi ini mengandung keajaiban, sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk dalam nalar kita, sehingga sesuatu yang ajaib. Misalkan ada orang bisa berubah menjadi seekor harimau, ataupun bisa menghilang, ataupun bisa berubah menjadi raksasa dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan suatu yang ajaib. Kemudian yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Jadi ada ide cerita yang ingin dihadirkan oleh seorang penulis dengan cerita imajinasi yang dibuatnya. Jadi ada ide ataupun temanya. Kemudian yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan lintas ruang dan waktu. Jadi perjalanan dari cerita imajinasi ini bisa cerita masa lalu, masa sekarang, ataupun sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini adalah berkaitan dengan lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi ini adalah unik atau memiliki kesaktian. Nah, tokohnya ini asakti. Misalnya seseorang ini tidak kebal terhadap senjata tajam. Seorang ini bisa menghilang, bisa masuk ke dalam laut dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya mempunyai kesaktian dari tokoh tersebut. Kemudian yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Jelas ini fiksi, bukan benar-benar terjadi pada dunia nyata, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan bahwa cerita imajinasi ini tidak benar-benar terjadi dan ini sifatnya adalah fiksi. Kemudian yang keenam adalah penggunaan bahasa. Dan bahasa ini, penggunaan bahasa dalam cerita imajinasi ini mempunyai sesuatu yang berbeda dari teks-teks yang formal. Misalkan penggunaan dialognya, ada dialognya di situ dengan penggunaan kalimat-kalimat langsung. Kemudian dengan menggunakan bahasa-bahasa figuratif ataupun dengan majas-majas, sehingga kalimat-kalimat menjadi lebih indah. Nah, kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Nah, pada setiap cerita fantasi ini adalah ada tema yang sengaja diangkat atau ide pokok atau pokok pikiran yang ingin dia angkat oleh seorang penulis cerita fantasi. Ini adalah yang pertama adalah memiliki tema. Ada temanya jelas. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar ini ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana.
Nah, waktunya mau pagi, siang, atau sore ataupun malam. Kemudian suasananya gelap, terang, menegangkan, dan lain sebagainya. Atau misalkan suasananya bahagia. Kemudian latar tempatnya di hutan, di rumah, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari unsur-unsur intrinsik. Kemudian yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan ini berkaitan dengan tokoh yang dihadirkan oleh si pembuat cerita. Tokoh ini adalah tokohnya bisa berupa dari tokoh manusia, raksasa, ataupun tokoh binatang atau disebut sebagai fabel. Nah, tokoh ini ada tokoh baik dan ada tokoh jahat. Nah, tokoh baik ini disebut dengan protagonis dan tokoh jahat ini disebut sebagai antagonis. Ini adalah penokohan. Kemudian yang keempat atau selanjutnya adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang ini adalah sudut pandang dari seorang penulis terhadap cerita yang ingin disampaikan. Ya, sudut pandangnya. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, ataupun sudut pandang campuran. Biasanya dalam cerita ini dengan menggunakan kata ganti milik. Aku, saya. Kalau dalam cerita ini menggunakan kata aku. Apabila si yang bercerita ini seolah-olah hadir dalam cerita tersebut, maka menggunakan kata aku. Ia kata ganti sudut pandang orang yang kedua, yang ketiga maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Amanat ini adalah pesan. Jadi setiap cerita yang ingin ditampilkan oleh si penulis ini ada amanat, ada pesan. Pesannya seperti apa yang ingin disampaikan? Nah, ini disebut sebagai amanat. Apakah mengajak seorang ini untuk insaf, mengajak seorang ini untuk rajin beribadah, mengajak seorang ini untuk berbuat baik. Nah, ini semuanya ada dalam amanat. Kemudian yang berikutnya adalah alur. Nah, alur atau disebut sebagai rangkaian peristiwa atau urutan terjadinya peristiwa dalam cerita fantasi ataupun cerita imajinasi. Alur ini terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ini seperti apa? Sekarang, kemudian menuju nanti, dan seterusnya. Kemudian alur mundur ini berarti dari sekarang ke masa lalu. Kemudian ada alur campuran. Alur campuran ini adalah alur bolak-balik dari sekarang menuju masa depan, kemudian kembali lagi ke masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah konflik. Nah, konflik ini sesuatu yang ingin dihadirkan oleh si membuat cerita fantasi ini. Konflik ini adalah konflik batin yang dialami oleh si tokoh, ataupun konflik yang bukan konflik batin atau dengan seseorang atau dengan tokoh yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi. Nah, ini setelah tadi kita membahas ada unsur-unsur intrinsik, maka juga ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi dengan menggunakan bahasa yang mungkin yang dilatar belakangi oleh seorang penulis atau penulisnya dengan menggunakan bahasa, dan bahasa ini bahasa tidak baku. Jadi artinya dalam membuat sebuah teks cerita fantasi ataupun teks cerita imajinasi ada penggunaan bahasa-bahasa. Jadi serapan bahasa bisa menggunakan bahasa, dan dalam penulisannya juga tadi sudah disampaikan ada penulisan dengan kalimat-kalimat langsung mempunyai ciri khas. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini akan berpotensi masuk ke dalam cerita. Jadi misalnya seorang guru dia akan membuat cerita tentang pendidikan, tentang kegiatan di sekolah. Seorang seniman dia akan menceritakan tentang seni. Seorang misalkan pemanjat tebing atau pemanjat gunung, dia akan menceritakan tentang petualangannya dalam cerita fantasi. Dia bertemu dengan genderuwo, dengan sesuatu yang mistis. Nah, itu diceritakan dalam cerita imajinasi yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita imajinasi. Jadi ada nilai moralnya, mengajak seorang pembaca ini agar berbuat dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat cerita imajinasi. Misalkan
ngajak seseorang ini untuk berbuat baik, menghargai sesama dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Ada 3 ya unsur ekstensi. Yang pertama bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Kemudian langkah-langkah menulis kembali cerita imajinasi. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah ini harus dilaksanakan secara urut, tidak bisa dibolak-balik atau mengacak-acak ya. Yang pertama adalah kalian ketika ingin menulis kembali cerita fantasi atau cerita imajinasi, yang pertama adalah membaca cerita imajinasi dengan seksama, dibaca alurnya, tokoh-tokohnya juga diperhatikan. Ini yang pertama adalah membaca cerita imajinasi dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah menentukan peristiwa yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi peristiwa ini ditentukan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu, maka dicatat. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Seperti apa maksudnya? Ketika kalian sudah menulis, kemudian kalian konsep, kemudian kalian edit, ada kalimat yang tidak sesuai dengan kebahasaannya, atau mungkin kalimatnya kurang padu dan lain sebagainya, baru diadakan yang namanya penyuntingan ya, ataupun pembetulan dengan menggunakan kalimat-kalimat sendiri. Nah. Kemudian yang selanjutnya, struktur teks imajinasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini pengenalan waktu, tempat, dan tokoh. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita imajinasi, maka di situ kita akan memperkenalkan misalkan latar waktunya, latar tempat, ataupun tokoh-tokoh yang akan disampaikan dalam cerita imajinasi. Jadi dalam membuat cerita imajinasi bisa diawali dengan pengenalan waktu ataupun pengenalan tempat atau juga tokoh ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah komplikasi atau bagian konflik. Permasalahannya akan muncul. Nah, permasalahan ini akan muncul pada bagian komplikasi. Permasalahan ini permasalahan yang dialami oleh si tokoh itu sendiri, ataupun permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh-tokoh yang lain dalam sebuah cerita. Nah, ini akan muncul pada bagian komplikasi. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga atau selanjutnya adalah resolusi. Nah, pada bagian resolusi ini penulis mencoba menghadirkan penyelesaian masalah yang tadi muncul pada bagian komplikasi. Jadi penyelesaian masalah di sini. Misalnya ada seorang yang hidupnya terlantar, dia ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Tiba-tiba ada seorang yang baik hati kemudian mengadopsi, kemudian dia jadi angkat, disekolahkan jadi orang sukses. Nah, ini adalah pada bagian resolusi. Pada bagian resolusi ataupun penyelesaian masalah. Kebahasan teks imajinasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Tadi sudah disampaikan penggunaan kata ganti. Ada kata ganti aku apabila si pembuat cerita ini hadir juga dalam ceritanya. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah pencerah panca indera ya, seolah sesuatu yang bisa dilihat. Panca inderanya ada cerapan panca indera, sesuatu yang dirasakan, dilihat ataupun didengarkan. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan makna kias. Jadi penggunaan makna kias misalnya hatinya hancur berkeping-keping. Ini penggunaan kata kias dengan di majas hiperbola. Ataupun angin dingin membelai lembut tubuhku. Yang suka membelai itu siapa? Manusia. Berarti yang sesuatu yang mengikuti tingkah laku manusia dengan penggunaan kalimat seperti itu disebut sebagai majas personifikasi. Nah, person orang ya. Jadi nyiur melambai-lambai, nyanyian alam bernyanyi, yang suka menyanyi itu siapa? Manusia. Berarti itu penggunaan majas personifikasi. Itu jadi penggunaan makna kias. Penggunaan kata sambung pada urutan waktu ini pada zaman dahulu 10 tahun yang lalu itu seperti itu ya.
Kemudian, nah ini adalah penggunaan kata sambung urutan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah ungkapan kata keterkejutan, pengenalan luar biasa, wah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, ini merupakan bagian dari ciri khas teks kebahasaan atau kebahasan teks cerita imajinasi ini, penggunaan kalimat langsung. Dialog antar tokoh ini muncul dalam teks cerita imajinasi ini, dan kalimat langsung ini cirinya bagaimana? Kalimat langsung adalah kalimat yang diawali dengan tanda petik 2 dan ditutup atau diakhiri dengan tanda petik 2. Ini adalah kalimat langsung. Nah, dialog atau kalimat langsung. Nah, kira-kira setelah tadi sudah dijelaskan dengan cukup gamblang, mudah-mudahan bisa diterima, bisa masuk ke dalam pikiran kita atau ke pikiran kalian, dan kalian mampu untuk membuat teks imajinasi. Jangan lupa, silakan kalian mencoba berkreasi dengan kemampuan kalian, mencoba menulis, karena kebahasan yang tertinggi adalah kalian mampu membuat sebuah hasil karya ataupun produktivitas dengan menulis. Silakan coba kalian di rumah, apa yang ada dalam pikiran kalian, khayalan kalian. Misalkan kalian ingin menjadi seorang pemain sepak bola terkenal, menjadi seorang artis, menjadi seorang tahfidz dan lain sebagainya, silakan boleh kalian tuliskan dalam sebuah cerita imajinasi. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan.